Ya, pemirsa, trending topik yang pertama masih terkait dengan Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga, yang mana Rektor Universitas Airlangga Muhammad Nasih memberhentikan Dekan Fakultas Kedokterannya Budi Santoso. Ya, keputusan ini mendapat perlawanan dari rekan Budi dan Sivitas FK atau Fakultas Kedokteran dalam aksi damai pada hari Kamis 4 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Kita lihat pemirsa, inilah aksi damai yang digelar terkait dengan Sivitas Akademika UNER, di mana Budi ini menerima pemberhentian jabatan sebagai Dekan FK UNER pada hari Rabu dan menyebut alasan pemberhentian kemungkinan terkait dengan pernyataannya yang menolak program dokter asing di Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Dan pemberhentian ini spontan memicu gerakan dari kolega dan juga Sivitas FK yang mengadakan aksi di depan Are Airlangga di halaman kampus A. Mereka berorasi dan juga membacakan petisi yang juga dihadiri mantan rektor Profesor Puruhito. Nah, dalam orasinya ini para Sivitas Akademika Puruhito juga menyatakan berduka ya atas pemberhentian koleganya oleh Rektor UNER. Menurutnya pemberhentian tidak sesuai dengan persyaratan yang belum waktunya mengundurkan diri, kemudian juga masih dalam kondisi yang sehat, tidak sakit, tidak studi lanjut, dan juga tidak mengundurkan diri. Puruhito juga menyampaikan pemberhentian seharusnya mendapatkan persetujuan sehat atau senat akademik dan juga majelis wali amanat UNER. Nah, pemirsa, yang kita saksikan saat ini adalah ratusan mahasiswa, dosen, hingga para guru besar Fakultas Kedokteran UNIR yang berunjuk rasa dan mengancam mogok mengajar karena buntut diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Budi Santoso karena menolak adanya kebijakan masuknya dokter asing ke Indonesia. Nah, ratusan dokter, dosen, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran ini mogok belajar dan juga berunjuk rasa di depan kampus mengecam diberhentikannya dekan mereka yaitu Profesor Budi Santoso. Mereka menuntut Profesor Budi Santoso dikembalikan pada jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNER dan dipulihkan kembali nama baiknya. Ini juga mendapat perhatian dari salah satu guru besar Fakultas Kedokteran UNER, Profesor Abdul Hafid, yang menegaskan bahwa akan mogok mengajar sampai Profesor Budi Santoso dikembalikan lagi menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UNER. Wah, ini sampai berapa lama ya? Kita akan lihat ya, berarti ini akan berjalan seperti apa. Dan ia juga meminta para dokter dan Fakultas Kedokteran jangan lagi manut-manut saja dengan kebijakan pemerintah. Iya, tentunya kita akan tunggu bersama ya terhadap dengan aksi yang digelar ini begitu. Nah, Kementerian Kesehatan membantah terlibat dalam pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Budi Santoso. Nah, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menegaskan Kemenkes tidak membawahi Universitas Airlangga. Ia juga meluruskan informasi soal Kemenkes yang disebut akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing. Menurutnya informasi tersebut tidak benar atau hoax. Kita saksikan bersama. Pers rilis pemberitaan pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penjelasan terkait dengan pemberitaan pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dikaitkan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut. 1. Kementerian Kesehatan tidak membawahi Universitas Airlangga dan Kementerian Kesehatan tidak memiliki wewenang mengatur Universitas Airlangga. Melalui Humas Universitas Airlangga telah ada penjelasan terkait situasi yang ada saat ini. 2. Informasi yang mengatakan Menteri Kesehatan mengontak Rektor Universitas Airlangga untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga adalah tidak benar dan merupakan fitnah dan hoax. 3. Informasi yang beredar tentang Kementerian Kesehatan akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing adalah juga hoax. 4. Dokter WNA yang dihadirkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari dokter Arab Saudi yang bertugas di Rumah Sakit Adang Malik Medan, Sumatera Utara, yang telah melakukan operasi jantung kompleks, sedang dan berat
untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis. Selama ini, anak-anak yang mengalami gangguan jantung kompleks selalu dirujuk dan menunggu antrian di Jakarta, sehingga akan memberatkan keluarga secara finansial. 5. Kami menyesalkan beberapa rekan sejawat, terutama di kota besar di Jawa, yang memprotes kehadiran tim dokter dari Arab Saudi tersebut. Padahal mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa anak-anak kita semua, bukan untuk mengambil lahan para dokter-dokter tersebut ke depan. Demikian kami sampaikan penjelasan resmi Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dikonfirmasi ya penjelasan resmi dari Kementerian Kesehatan, begitu ada beberapa hal yang dikatakan sejumlah hoax yang mungkin diklarifikasi tadi ya dan juga diluruskan. Tadi poin-poinnya apa saja itu? Jadi ada beberapa poin pemirsa yang tadi disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama, Kementerian Kesehatan ini menegaskan kalau Kemenkes tidak membawahi Universitas Erlangga dan tidak memiliki wewenang untuk mengatur Universitas Erlangga. Ya, kemudian informasi yang mengatakan Menkes mengontak Rektor UNER untuk meminta memberhentikan Dekan FK ini merupakan fitnah atau hoax. Ada beberapa lagi kemudian informasi yang beredar seolah Kemenkes akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing, juga ini sudah dikonfirmasi hoax ya. Nah, selanjutnya Kementerian Kesehatan juga menjelaskan terkait dengan dokter warga negara asing yang dihadirkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan publikasi luas. Ini tim dari Arab Saudi yang bertugas di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Jadi mereka dihadirkan atau diimpor ke Indonesia ini untuk melakukan operasi jantung kompleks. Ini untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis. Dan kegiatan ini merupakan tindakan operasi jantung untuk anak yang pertama kali dilakukan di Pulau Sumatera. Ya, selama ini anak-anak yang mengalami gangguan jantung kompleks selalu dirujuk ke Jakarta ya, sehingga memberatkan keluarga begitu secara finansial. Nah, ini dikarenakan memang dokter spesialisnya tidak tersedia di sana ya. Jadi belum banyak dokter-dokter spesialis gitu ya yang tersebar merata di seluruh wilayah di Indonesia, maka itu menjadi salah satu sasaran dari Menkes untuk bisa mendatangkan dokter asing di sana. Kemudian ada juga pernyataan bahwa pihak Kementerian Kesehatan juga menyesalkan beberapa rekan sejawat terutama di kota besar di Jawa yang memprotes kehadiran tim dokter dari Arab Saudi tersebut. Padahal mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa manusia, anak-anak ya, bukan untuk mengambil lahan para dokter ke depannya begitu. Nah, juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril ini juga sebetulnya pernyataannya sejalan dengan Menteri Gunandi Sadikin yang sebelumnya sempat diundang ke rapat bersama dengan DPR. Yang disampaikan saat itu oleh Menkes adalah ini permasalahannya bukan untuk mengambil lahan-lahan dokter yang nasional ya. WNA ini justru datang untuk membantu karena untuk menyelamatkan nyawa 300.000 orang Indonesia yang terkena stroke, 250.000 yang terkena serangan jantung, dan 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal setiap tahunnya. Iya, ditekankan lagi bahwa Menkes sempat bingung begitu ya dan membantah isu yang menyebutkan adanya intervensi pemerintah dalam pemecatan Budi Santoso sebagai Dekan FK UNER dan mengaku dirinya tidak pernah menghubungi langsung begitu ya pejabat tinggi UNER terkait pemecatan Budi Santoso. Ya, kita tunggu nantinya seperti apa, apakah memang dari rekan-rekan sivitas akademika dari FK UNER dan juga sejumlah guru besar akan tetap melakukan mogok belajar mengajar di sana begitu ya. Semoga polemik ini bisa segera terselesaikan karena tadi juga kita sudah mendengar konfirmasi langsung ya dari pihak Kementerian Kesehatan dan semoga tidak ada salah paham lah seperti itu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.